Shalom, perkenalkan nama saya Yuwan Amusdanya, NIM 230103-029, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Kampus IAKN Manado, dengan dosen pengampu Nertevis Octavianus Pinantoan, MPD. Baik, materi yang akan saya bahas adalah sejarah perkembangan komunikasi. Sejarah perkembangan komunikasi terentang jauh sejak awal mula peradaban manusia. Masa prasejarah. Yang pertama, komunikasi nonverbal. Manusia berkomunikasi melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, dan suara. Kedua, lukisan gua. Lukisan di gua dipercaya sebagai bentuk komunikasi awal untuk menyampaikan informasi dan cerita. Ketiga, asap api. Asap api digunakan sebagai sinyal untuk berkomunikasi jarak jauh, seperti memberi peringatan bahaya. Masa kuno. Yang pertama, sistem penulisan. Munculnya sistem penulisan seperti hieroglifik Mesir, cuneiform Mesopotamia, dan aksara Cina merevolusi komunikasi dengan memungkinkan penyimpanan dan penyebaran informasi yang lebih permanen. Kedua, pos kuno. Sistem pos kuno didirikan untuk mengantarkan pesan dan barang jarak jauh seperti sistem pos Persia dan Romawi. Tiga, merpati pos. Merpati pos digunakan sebagai pembawa pesan jarak jauh, terutama untuk keperluan militer dan perdagangan. Abad pertengahan. Yang pertama, mesin cetak. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1940 merevolusi penyebaran informasi dengan memungkinkan produksi massal, buku, dan dokumen. Yang kedua, surat kabar. Surat kabar pertama kali dicetak di Eropa pada abad ke-15, menandai awal era jurnalisme dan penyebaran informasi secara luas. Era modern. Yang pertama, revolusi industri. Revolusi industri memicu perkembangan teknologi komunikasi yang pesat, seperti telegraf, telepon, dan radio. Yang kedua, telegraf. Penemuan telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1837 memungkinkan komunikasi jarak jauh secara instan melalui kode titik dan garis. Yang ketiga, telepon. Penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 merevolusi komunikasi suara jarak jauh. Yang keempat, radio. Penemuan radio telah muncul pada akhir abad ke-19 memungkinkan penyiaran suara dan informasi secara massal. Abad ke-20. Yang pertama, televisi. Penemuan televisi pada awal abad ke-20 membawa revolusi dalam komunikasi visual dan hiburan. Dua, satelit. Komunikasi peluncuran satelit pada tahun 1957 memungkinkan komunikasi global secara instan. 3. Komputer dan internet. Perkembangan komputer dan internet di akhir abad ke-20 membawa era baru dalam komunikasi digital, memungkinkan komunikasi interaktif dan akses informasi yang tak terbatas. Pada abad ke-21. Yang pertama, teknologi nirkabel. Perkembangan teknologi nirkabel seperti ponsel dan wifi memungkinkan komunikasi mobil yang mudah dan fleksibel. 2. Media sosial. Munculnya media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram merevolusi cara orang berkomunikasi dan berbagai informasi. 3. Teknologi komunikasi lainnya. Perkembangan teknologi komunikasi terus berlanjut dengan munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan, realitas
virtual, dan argumen reality, yang menjadikan cara komunikasi yang lebih canggih dan interaktif di masa depan. Dampak perkembangan komunikasi. Perkembangan komunikasi sepanjang sejarah telah membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia, seperti meningkatkan konektivitas. Komunikasi yang lebih cepat dan mudah telah menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi dan ide cara secara global. Mempercepat informasi. Informasi dapat disebarkan dengan cepat dan luas, memungkinkan orang untuk tetap update dengan kejadian terkini dan perkembangan dunia. Mempermudah bisnis. Komunikasi yang efektif telah membantu bisnis untuk berkembang dan menjangkau pelanggan baru di seluruh dunia. Mengubah budaya. Perkembangan komunikasi telah mempengaruhi budaya dan cara hidup manusia, seperti cara orang belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Tantangan perkembangan komunikasi. Meskipun perkembangan komunikasi membawa banyak manfaat, terdapat juga beberapa tantangan seperti yang perlu dihadapi, seperti yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi komunikasi, sehingga dapat menimbulkan kesenjangan digital. 2. Misinformasi dan disinformasi. Penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan melalui media sosial dan internet dapat menjadi masalah serius. 3. Privasi dan keamanan. Perkembangan teknologi komunikasi juga membawa risiko privasi dan keamanan data pribadi. Jadi kesimpulannya, sejarah perkembangan komunikasi menunjukkan kemajuan yang luar biasa dalam cara manusia berkomunikasi. Di masa depan, teknologi komunikasi akan terus berkembang dan membawa perubahan baru dalam kehidupan manusia. Penting untuk memanfaatkan teknologi komunikasi dengan bijak dan bertanggung jawab untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan resikonya.